Selanjutnya, mari kita lihat dampak penerapan dari price support, penetapan harga. Disebut sebagai price support karena pemerintah mendukung pembentukan harga pasar menjadi lebih tinggi daripada harga equilibrium. Hampir sama dengan kondisi floor price, tetapi dalam hal ini ada kebijakan pemerintah membeli oversupply sebagai dampak dari kebijakan harga ini. Nah, mari kita mulai analisanya. Jadi semula pasar berada di P0, tetapi kemudian pemerintah menetapkan kebijakan harga sehingga harga naik dari P0 ke PS. Nah, di sini karena harga naik, produsen pun menaikkan produksinya menjadi Q2. Efeknya terhadap consumer surplus adalah penurunan consumer surplus sebesar A minus B. Karena ini semula adalah area consumer surplus, tapi karena harga naik, jadi area consumer surplus berkurang. Tetapi producer surplus itu bertambah sebesar A plus B plus D. Kenapa? Karena QG di sini, permintaan ini adalah permintaan total, permintaan pasar ditambah permintaan pemerintah, makanya disebut QG government ya. Besarnya oversupply Q2 minus Q1 ini dibeli oleh pemerintah. Jadi permintaan pun bergeser. Jadi D plus permintaan dari pemerintah. Dengan demikian, makanya producer surplus meningkat menjadi A plus B plus D. Dan area segi 4 titik-titik ini adalah tambahan revenue bagi produsen, tetapi di lain sisi segi 4 ini adalah biaya bagi pemerintah. Jadi biaya pemerintah adalah sebesar PS dikalikan Q2 minus Q1. Nah, dampak terhadap society jadinya adalah delta CS plus delta PS minus biaya bagi pemerintah. Sama dengan minus A minus B plus A plus B plus D minus P kali Q2 minus Q1. Ini PS. Nah, ini saling cancel out. Jadi, totalnya adalah D minus PS kali Q2 minus Q1. Total kerugian tentu tergantung dari biaya yang dikeluarkan, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita bisa melihat sebetulnya ya cukup besar kalau dilihat dari gambar ini. Ada pemikiran kalau misalnya tujuan pemerintah adalah menambah pendapatan produsen sebesar segi 4Q1, Q2, PS ini daripada melalui price support yang menghasilkan inefisiensi bagi masyarakat, dalam hal ini penurunan consumer surplus, bisa saja pemerintah memberikan dalam bentuk uang tunai. Tetapi hal ini dihindari, memberikan uang tunai kepada masyarakat, atau misalnya ada keputusan kebijakan pemerintah mengatakan memberikan uang tunai, itu terkesan akan lebih baik kesannya jika diberikan dalam bentuk dukungan price support, di mana ada upaya dari petani untuk menghasilkan produk yang baru kemudian dijual daripada memberikan uang tunai langsung.